Selamat malam, terima kasih buat teman-teman media semua yang hari ini jumpa dengan kita. Saya selaku Ketua LSM Gempur Kota Jayapura juga bersama dengan Sekretaris 2 LSM Gempur Kota Jayapura. Nama saya Hugo Merani. Nama saya Martin Ratugana. Ya, kami berterima kasih hari ini teman-teman wartawan bisa menanyakan pendapat kami terkait dengan calon CPNS Kota Jayapura, yaitu K2 yang diangkat namun terkendala sampai saat ini. Permasalahan ini kami sebagai LSM Gempur Kota Jayapura siap mengawal proses permasalahan yang terjadi kepada honorer K2 Kota Jayapura yang diangkat, dan juga kami berharap kepada Kapolda Papua terkait dengan tindakan Polda Papua untuk memproses atau mengawal K2 CPNS Kota Jayapura yang siap diangkat. Kami berharap Kapolda serius terhadap permasalahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga kepada Kepala BKD Kota Jayapura, Robert Betaubun. Saya berharap sebagai Ketua LSM Gempur, saya berharap jangan ada kepentingan di balik pengangkatan K2 honorer Kota Jayapura. Karena ketika ada kepentingan di situ, kami LSM Gempur, saya selaku Ketua Kota Jayapura, saya akan terus mengawal dan mengusut tuntas persoalan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan pansus yang dibentuk oleh DPRD Kota Jayapura agar menanggapi persoalan ini dengan serius. Sebab persoalan ini terkait dengan pengangkatan K2, banyak sekali anak-anak Papua yang tidak diangkat, padahal mereka sebenarnya adalah honorer Kota Jayapura, yang sebenarnya adalah honorer. Tapi persoalan ini, dan juga ada sedikit persoalan, yaitu terkait dengan KTP luar yang ada menjadi siluman di dalam pengangkatan honorer K2 Kota Jayapura. Ini mungkin melihat dari pernyataan Kapolda Papua yang ingin menseriusi permasalahan ini, apakah ada indikasi, ada istilahnya suap dan kasus korupsi, tindak korupsi lain KKN atau tidak? Ada KKN nggak? Kalau pandangan LSM Gempur melihat ini? Pandangan kami dari LSM Gempur, kami melihat bahwa ketika Kapolda Papua berbicara terkait dengan akan serius menangani persoalan ini, berarti ada indikasi yang sedang terjadi di sana. Karena saya berpikir bahwa ketika seorang kepolisian mengatakan hal itu, pasti ada intelijen yang sudah jalan dan menyaring informasi. Oleh sebab itu kami berharap kepada Polda Papua, yaitu kepada Kapolda Papua dan juga semua jajaran yang untuk menanggapi persoalan K2 yang diangkat menjadi PNS harus serius, benar-benar serius. Dan saya tekankan sekali lagi sebagai Ketua LSM Gempur Kota Jayapura, kami terus akan bersuara ketika persoalan ini tidak diselesaikan dengan baik. Karena persoalan sedikit-sedikit begini ini ibarat bisul yang sedang besar. Ketika ada sedikit saja persoalan akan pica dan menjadi dampak yang luas bagi masyarakat yang ada di Papua, terlebih khusus yang ada di Kota Jayapura. Nah, apakah Pak Robert Betaubun harus diperiksa oleh Kapolda Papua? Menurut kami selaku LSM Gempur, kami berharap dan sangat berharap agar Ketua BKD Kota Jayapura Robert Betaubun harus diperiksa karena ada indikasi di sana. Kami melihat bahwa ada indikasi karena keputusan pengangkatan K2 honorer K2 Kota Jayapura itu diputuskan oleh BKD Kota Jayapura. Jadi kami berharap juga kepada Kapolda Papua untuk segera memeriksa Robert Betaubun selaku Kepala BKD Kota Jayapura. Itu tanggapan dari kami. Ada tambahan dari Pak Sekretaris 2, waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi sangat jelas tindakan yang diambil oleh LSM Gempur saat ini untuk mengawal kasus terkait pengangkatan CPNS baru-baru ini. 3 poin yang sudah disampaikan tadi, kami minta Kapolda Papua untuk serius menanggapi 3 poin yang jadi terdapat. Yang paling penting sebenarnya adalah yang tadi di Kepala BKD-nya ini, karena kami melihat ada pokok persoalan di sini. Ini yang terkait bagaimana ada 300 nama KTP yang bukan Jayapura, tapi mereka bisa tembus namanya di sini. Jadi kami sangat minta apabila kasus ini tidak disolusi, maka kami dari LSM Gempur akan terus bersuara dan menyuarakan, karena ini bukan untuk kepentingan kami LSM,
Kami murni bekerja untuk kepentingan. Kami lihat hari ini banyak demo dari anak-anak adat, anak-anak Tabi Papua tentang hak mereka. Mereka yang honorer asli tidak diangkat, tapi yang siluman yang tidak pernah muncul tiba-tiba bisa ada. Nah, karena ini bukan persoalan main-main, ini persoalan serius. Kalau tidak dituntaskan akan berbuntut panjang nanti. Ini bukan berbuntut panjang, bukan ancaman ya, tapi lihat sendiri aksi-aksi yang ada. Pemerintah bisa melihat sendiri aksi-aksi pemalangan yang ada ini, itu harus dihentikan dengan cara menuntaskan kasus ini sampai selesai. Kapolda Papua harus menanggapi dengan serius. Kemudian Berikutnya terkait data-data yang tadi, data-data yang masuk untuk masalah KTP luar yang masuk tadi itu kan sudah melalui 4 tahapan proses verifikasi dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023. Yang kami pertanyakan sudah melalui 4 tahapan proses baru kemudian diumumkan. Kenapa sampai bisa ada berkas-berkas yang siluman ini kayak gitu? Artinya yang tidak memenuhi syarat ini bisa masuk ke dalam daftar yang tembus kayak gitu. Berarti ini ada indikasi ya, indikasi bahwa tidak mungkin berkas itu bisa tembus gitu kalau hanya orang-orang yang level bawah kayak gitu. Pasti ada orang-orang punya kepentingan kuat yang berada di balik tembusnya berkas-berkas yang tidak memenuhi syarat ini setelah memenuhi 4 proses verifikasi dalam 4 tahun itu. Oke. Oleh karena itu kami berharap untuk Kapolda bisa serius dalam hal ini memanggil Kepala BKD Kota Jayapura Pak Robert Betaupun untuk dimintai keterangannya, dimintai klarifikasinya terkait data-data siluman yang ada di dalam penerimaan CPNS Kota Jayapura kemarin sehingga polemik ini bisa selesai. apakah harus diperiksa? Apakah harus diperiksa? Oh, kalau memang sampai harus ada indikasi-indikasi lanjutan yang mengarah ke arah sana ya silakan dilanjutkan. Tapi kami akan terus mengawal. LSM akan terus mengawal terus.